Halo semuanya, apa kabar? Seneng sekali kita bisa bertemu lagi. Hari ini kita akan ngobrolin satu pertanyaan yang menurut saya penting banget. Pertanyaan yang bisa jadi penentu apakah sebuah bisnis itu akan bertahan lama atau ya gitu-gitu aja. Ini bukan soal laba atau strategi marketing yang rumit, tapi soal apa sih yang sebetulnya jadi bahan bakarnya. Nah, coba kita mulai dari sini. Saya mau tanya sama Anda, coba jawab dalam hati, kenapa Anda membangun bisnis yang sekarang sedang Anda jalani? Mungkin jawabannya, ya buat kebebasan finansial, atau pengen jadi bos buat diri sendiri. Jawaban-jawaban yang sering banget kita dengar kan? Tapi, apa itu beneran cukup? Coba kita lihat perbandingan ini ya. Di satu sisi, ada fondasi yang lemah. Motivasinya untuk menjadi kaya. Tentu, gak ada yang salah dengan jadi kaya. Tapi motivasi ini tuh kayak bangun rumah di atas pasir, gampang goyah. Nah, di sisi lain, ada fondasi yang kuat, sebuah tujuan yang bisa bertahan melewati badai, dan inilah yang kita butuhkan. Karena faktanya, badai itu pasti akan datang. Nggak ada deh bisnis yang jalannya lurus-lurus aja selamanya. Pasti akan ada masa-masa sulit, ada penolakan, bahkan kegagalan. Dan ketika saat itu tiba, kalau motivasi kita cuma cuan, wah, gampang banget rasanya buat bilang, udahlah nyerah aja. Terus solusinya apa dong? Jawabannya adalah sebuah jangkar. Kita butuh jangkar tujuan yang begitu kuat, yang bisa menahan kapal bisnis kita tetap stabil di tengah ombak dan badai. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Kearifan kuno ini ngasih kita pilar pertama yang kokoh. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Kedengarannya kayak pasif gitu ya, serahkan aja. Tapi sebenarnya ini aktif banget loh. Apa sih artinya menyerahkan di sini? Nah, ini yang seru. Kata asli dalam bahasa Ibrani untuk menyerahkan itu adalah galal. Artinya, itu bukan sekedar ngasih, tapi lebih dalam lagi, benar-benar menggulingkan beban yang super berat, bayangin kayak batu raksasa, dari punggung kita ke pundak Tuhan. Ini adalah tindakan komitmen total. Tapi, jangan salah paham ya, ayat itu tetap bilang perbuatanmu. Artinya, kita ya tetap bekerja, kita tetap merencanakan, kita tetap bergerak. Poin krusialnya adalah Tuhan itu nggak cuma melihat apa yang kita kerjakan, tapi yang lebih penting adalah mengapa kita mengerjakannya. Motivasi yang murni, itu kuncinya. Dan ini bukan cuma prinsip zaman dulu loh. Pakar kepemimpinan modern John Maxwell mengajukan pertanyaan yang sama kuatnya setiap hari. Dia tanya ke dirinya sendiri, apakah yang saya lakukan hari ini menambah nilai bagi orang lain? Pertanyaan ini langsung mengalihkan fokus dari saya ke mereka. Oke, teorinya kedengaran bagus, tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Mari kita lihat sebuah kisah nyata yang luar biasa. Kisah tentang seorang juru masak dari Jakarta. Kenalin, ini Ayub. Dia datang merantau ke Jakarta dari Jawa Tengah. Kalau dilihat dari standar dunia, dia bukan siapa-siapa, bukan sarjana ekonomi, apalagi anak konglomerat. Cuma seorang pemuda biasa yang tinggal di kamar kos sempit. Tapi, dia punya sesuatu yang sangat istimewa. Dia tahu persis mengapa dia berbisnis. Dia lihat teman-teman seperantauannya sering kangen masakan rumah yang sehat dan pastinya terjangkau. Jadi, tujuannya sederhana banget. Menyajikan masakan ibunya untuk mengobati rasa rindu itu. Simple tapi dalam. Kemudian, datanglah badai yang kita semua tahu. Pandemi. Banyak bisnis besar yang tumbang. Secara logika, bisnis catering kecil-kecilan kayak punya Ayub ini seharusnya jadi yang pertama hancur, iya kan? Tapi coba tebak apa yang terjadi. Omsetnya nggak cuma bertahan, tapi justru naik 2 kali lipat. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Jawabannya ada di mengapanya tadi. Pelanggan Ayub itu nggak sekedar membeli nasi dan lauk. Mereka membeli sebuah perasaan, rasa nyaman, rasa diingatkan sama rumah. Ikatan emosional inilah yang membuat bisnisnya kebal badai. Luar biasa. Kisah Ayub ini adalah gambaran yang sempurna banget tentang kekuatan sebuah tujuan. Nah sekarang, mari kita coba bawa ini ke diri kita sendiri. Gimana caranya Anda bisa mulai menemukan mengapa Anda? Ini adalah langkah praktis yang bisa Anda lakukan hari ini juga. Nggak perlu rumit, ambil buku catatan atau buka aja laptop Anda. Siapkan diri untuk jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba perhatikan ya, pertanyaannya bukan apa yang ingin aku capai untuk diriku sendiri, fokusnya digeser keluar, untuk Tuhan dan untuk sesama. Coba deh, renungkan ini sejenak. Kalau Anda bingung harus mulai dari mana, ini ada beberapa contoh nyata buat memicu ide. Mungkin mengapa Anda adalah tentang menciptakan kesempatan, atau memberdayakan kelompok tertentu, atau memberikan alternatif yang lebih baik bagi orang-orang di sekitar Anda. Coba tuliskan setidaknya 3 kalimat jujur dari hati.
Ketika Anda melakukan latihan sederhana tadi, Anda itu sebetulnya nggak sedang menulis kalimat-kalimat kosong loh. Anda sedang meletakkan batu pertama dari fondasi bisnis Anda. Fondasi yang kokoh. Ingat kalimat ini baik-baik ya. Ketika motivasi Anda berakar pada kasih, kasih kepada Tuhan dan sesama, maka mimpi Anda punya daya tahan yang jauh melampaui sekedar angka di rekening bank. Inilah fungsi praktis dari mengapa Anda. Saat Anda lagi bingung harus ambil keputusan apa, mengapa Anda itu yang jadi kompasnya. Saat Anda merasa capek banget dan rasanya pengen nyerah, mengapa Anda itu jadi bahan bakarnya, yang bikin mesin Anda terus berjalan. Jadi, kesimpulannya begini. Menemukan tujuan yang berpusat pada pelayanan itu bukan sekedar hiasan atau pelengkap yang bagus kalau ada. Bukan. Ia adalah fondasi batu karang itu sendiri. Tanpanya, semua strategi hebat dan kerja keras Anda, ya itu cuma istana pasir yang siap runtuh kapan saja. Jadi pertanyaan terakhirnya, di atas fondasi apa Anda sedang membangun bisnis Anda?